Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim, dengan membahas belajar bersama tentang fikih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak langkahnya, dan insyaallah di akhirat kelak semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita di pagi ini, kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga musannif penulis kitab ini juga mendapatkan berkahnya. Alhamdulillah sholihah ila hadirin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita sudah masuk ke bab baru, yaitu bab mengenai rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi ikhlas fasal, kita masuk ke pasal baru. Fi arkanis sholati, di dalam menjelaskan rukun-rukun salat. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruk'an. Adapun rukun-rukun salat itu terbagi atas 18 rukun. Memang para ulama berbeda pendapat ya, ada yang bilang 18, ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Nanti kita bahas kenapa ada perbedaan pendapatnya seperti itu. Ahaduha, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi kalau kita mau salat tentu saja harus diawali dengan niat. Kalau nggak niat ya salatnya nggak sah. Apa itu niat? Wahya qasdus syai'. Niat adalah menyengaja sesuatu, sengaja melakukannya, bukan nggak sengaja. Jadi kalau saya keinjak kakinya Pak Anto, nah itu nggak sengaja, namanya keinjak. Beda dengan menginjak. Diinjak, nah itu namanya terinjak atau terinjak, nah itu namanya nggak sengaja, itu nggak niat. Kalau kita nggak sengaja, nggak niat. Makanya niat itu adalah qasdus syai', sesuatu yang disengaja, muqtaronan bi fi'lihi, ya bersamaan dengan perbuatannya. Gua gedek banget nih misalnya, mau jalan sambil disikut, nah, itu namanya disengaja. Sengaja niat mau nyikut plus sekalian disikut juga, jadi dua hal. Niatnya juga dalam hati ada, dan pekerjaannya dilakukan juga. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Tempatnya niat memang dalam hati, bukan di dalam mulut. Jadi kalau orang niat doang, lu gua gebok lu misalnya, ngomong doang, tapi dia nggak ada niat untuk mukul, sebetulnya cuma marah. Nah, itu bukan niat namanya. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Maka itu fa in kana tis sholatu fardhon. Maka terus oleh sebab itu jika kita melaksanakan sholat fardu wajib niyatul fardiyah, maka kita wajib meniatkan sholat fardu. Jadi kalau kita sholat fardu ya niat sholat fardu, bukan niat sholat sunnah.
Dan juga saat kita niat, ya niatnya sholat, bukan niat ngaji, bukan niat yang lainnya, niat dzikir, ya, niatnya adalah sholat. Nah, kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya sunnah, harus dibedakan. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja untuk melakukannya. Wa ta'inuha min subhin aw dhuhrin masalah. Dan ya macam-macamnya tadi yang saya jelaskan, ya kalau subuh ya subuh, kalau zuhur ya zuhur, dan seterusnya. Au kanati sholatu naflan, atau jika kita memang berniat atau melaksanakan sholat sunnah dzata waktin, karena disebabkan oleh waktu tertentu, karotibah, seperti sholat rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Kita juga harus niatkan, oh saya niat sholat sunnah, ya kan, qabliyah misalnya subuh. Au dzata sababin, atau karena sebab tertentu, kastisqai, seperti sholat istisqa. Kita juga harus niatkan, jelas ini sholat istisqa, atau ini sholat duha, atau ini sholat tahajud dan sebagainya. Wajib qasdu fi'liha, maka wajib disengaja mengerjakannya, ya niat sekaligus juga mengerjakannya. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Syarat rukun yang salat yang kedua adalah al-qiyamu, berdiri ma'al qudrah, bagi yang mampu. Bagi yang enggak mampu ya tidak perlu berdiri, boleh duduk. Kalau enggak sanggup duduk ya boleh berbaring. Kemudian wasalisu, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Nah, itu kita sampai situ dulu. Kita bahas satu demi satu. Jadi yang pertama, rukun sholat itu ada 18. 18 ini para ulama membagi menjadi 4 macam bagian. 18 ini. Yang pertama adalah namanya rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi adalah rukun hati. Rukun hati cuma satu, yaitu niat. Rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang harus dilaksanakan, yang sifatnya adalah perkataan. Qauli itu perkataan. Apa aja rukun qauli yang harus dilaksanakan dalam sholat? Ada yang hafal nggak? Satu, membaca takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, ayat, enggak, sunnah. Yang baca ayat itu sunnah. Kenapa? Itu rukun fi'li, nanti pekerjaan. Ini qauli nih, yang apa, perkataan, yang diucapkan, rukun ucapan, yang wajib dalam sholat. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, tasyahud akhir. Jadi membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib, tapi di akhir. Tahiyat akhir doang, tahiyat yang kedua enggak wajib. Ya, rakaat kedua itu yang kedua enggak wajib. Kecuali salat subuh ya, salat subuh kan enggak ada tahiyat awal. Tahiyat akhir itu wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah membaca selawat di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, misalnya kalau pakai Sayyidina, kalau enggak ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah cukup itu. Itu yang untuk tahiyat akhir. Yang terakhir apa? Salam pertama. Itu salam pertama. Kalau udah assalamualaikum, tuntut. Ya udah, jangan assalamualaikum kedua, batal salatnya. Karena kalau begitu assalamualaikum tuntut, ya udah jangan terlanjutin salatnya, berarti udah batal. Artinya kita udah dapat salam pertama yang wajib, yang rukun. Selesai, nggak masalah, boleh. Jadi kalau kita assalamualaikum yang kedua, padahal tadi udah kentut, ya batal salatnya. Karena kita menganggap salat kita belum selesai. Maka begitu assalamualaikum tut, ya udah kita niatkan salat kita udah selesai, udah jangan usah dilanjutkan. Dan itu udah sah. Karena yang rukun adalah salam pertama aja ke kanan. Salam kedua ke kiri itu sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak.
Ya, dari yang pertama rukun qalbi adalah niat, ada rukun qauli perkataan ada 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian tasyahud di tasyahud akhir ya, selawat Nabi di tasyahud akhir, dan 5 adalah salam. Itu aja yang wajib, yang lainnya nggak ada yang wajib. Kita ruku baca subhana rabbil azim itu nggak wajib. Rukunya wajib, tapi bacaannya nggak wajib, sunnah. Sujudnya wajib, tapi bacaannya nggak wajib. Terus kemudian tahiyat awal sunnah, nggak wajib. Jadi orang nggak perlu tahiyat awal, boleh langsung berdiri misalnya. Kemudian yang ketiga macamnya adalah namanya rukun fi'li. Rukun yang harus dikerjakan. Yang tadi kan perkataan, ini perbuatan, rukun fi'li. Apa yang harus dilakukan dalam sholat yang wajib? Semuanya ada 6. Apa aja? Ada 6. Satu berdiri, wajib bagi yang mampu ya berdiri. Yang kedua, ruku. Ruku itu wajib. Bacaan rukunya nggak wajib, tapi rukunya wajib. Orang kalau nggak ruku, ya nggak dianggap sholat. Makanya orang kalau ketinggalan berjamaah, ya kan minimalnya dapat ruku. Dengan imam ruku, wah buru-buru nih, langsung ruku. Nah, itu dianggap dia ikut jamaah. Kalau dia kelewat ruku, nah dianggap dia ikut jamaah dia. Dia harus nambah 1 rakaat lagi. Orang yang ketinggalan ini, si imam yang masbuk. Kenapa? Karena ruku itu adalah wajib. Termasuk rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah memang wajib, tapi ada hadisnya bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Sehingga walaupun bacaan Al-Fatihah itu wajib, makmum tidak wajib membaca karena ditanggung oleh imam, boleh. Tapi tidak ada hadisnya yang mengatakan bahwa gerakan makmum ditanggung oleh imam, nggak ada. Jadi kalau gerakan makmum harus sendiri bersama-sama dengan imam, maksudnya harus lengkap. Tapi kalau bacaan nggak lengkap nggak masalah, karena bacaan makmum ditanggung oleh imam. Kalau imam baca Al-Fatihah, makmum ya monggo membaca Al-Fatihah nggak masalah, karena sudah ada imam. Tapi kalau gerakan rukun fi'li itu harus semua dilaksanakan. Sebabnya kalau makmum datang terlambat, kalau dia masih dapat ruku bersama-sama dengan imam, dianggap sholatnya sah, tidak perlu menambah rakaat. Tapi kalau ruku ketinggalan, sudah datang, udah sami Allah liman hamidah, ya udah kita ikut sami Allah liman hamidah. Tapi harus tambah nanti. Setelah imam salam, menambah 1 rakaat lagi. Ya, jadi tadi berdiri, ruku, habis ruku, tidal. Oke, habis tidal, sujud. 4, habis sujud, duduk di antara 2 sujud. 5, terakhir, tahiyat akhir ya. Terakhir adalah tahiyat akhir. Dan 6 ya, rukun fi'li. Kemudian yang terakhir adalah rukun namanya ma'nawi. Rukun ma'nawi ini rukun yang bukan gerakan, maknawi secara makna aja, bukan gerakan, bukan ucapan, dan bukan niat. Apa itu? Yaitu tertib, itu rukun. Ya, nggak boleh sholat itu sujud dulu baru ruku, nah itu nggak boleh, namanya nggak tertib. Nah, tertib ya urut-urutannya harus betul. Mana yang awal diawalkan, mana yang akhir diakhirkan. Ya ruku dulu, baru ruku, baru tidal, baru sujud dan seterusnya. Harus urutan, itu namanya tertib. Jadi semuanya totalnya adalah 13 sebetulnya. Tapi kenapa di kitab ini dikatakan 18? Nah, perbedaan pendapat karena ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa gini, idza qumta ila sholati, ketika kamu hendak melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Kan hadisnya itu riwayat Imam Bukhari. Fakabbir, maka takbiratul ihram, tsumma qra, kemudian bacalah ma tayassara, apa yang mudah bagimu, maka
minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Setelah takbiratul ihram, bacalah dari Al-Qur'an apa yang mudah bagimu. Makanya ada ulama di sini yang berpendapat nggak perlu Al-Fatihah, ada juga yang begitu. Agak berbeda. Kenapa? Hadisnya begitu kok. Gitu. Yang penting mudah dari Al-Qur'an. Saya hafalnya kulhu, ya udah kulhu, nggak usah Al-Fatihah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi mungkin ulama ini belum baca hadis yang lain. Nah, hadis lain ada juga, hadis yang lebih khusus. Ini kan hadis umum. Secara umum, bacalah apa yang mudah dalam Al-Quran. Itu secara umum, boleh. Kan? Tapi ada lagi hadis yang khusus untuk hal ini. Itu riwayat Imam Bukhari juga. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini. Makanya para ulama, khususnya mazhab Syafi'i, mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Surat yang lain tidak wajib. Karena ada hadis khusus yang ini tadi dipakai. Tapi ada juga ulama yang tidak pakai hadis khusus ini. Dia cukup dengan hadis umum yang tadi. Kan? Tsumma qra ma'aka minal Qur'an. Tsumma qra ma'aka ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian apa setelah baca ayat tsummarka, kemudian rukuklah. Hatta tatma'inna ruk'an, sampai dengan kamu tatma'inna. Nah, di sini muncul tatma'inna artinya tuma'nina atau tenang. Nah, tsummarka hatta tatma'inna ruk'an, sampai dengan kamu tenang dalam ruku'. Nah, di sini muncul. Nah, makanya para ulama berbeda pendapat nih mengenai tuma'nina. Ini ada dalilnya, ada hadisnya. Kata ulama yang satu, tuma'ninah itu nggak wajib, ya sunnah yang sunnah yang dikuatkan lah. Baik tuma'ninah. Tapi ulama yang lain wajib tuma'ninah. Makanya tuma'ninah kalau dimasukkan ke dalam rukun-rukun yang tadi masuk kategori rukun fi'li. Itu ada empat posisi tuma'ninah. Sehingga totalnya berapa tadi? 13 ditambah 4, 17, ya kan? Yang satu lagi adalah niat keluar dari sholat, 18. Ya, nanti di sini kalau dijelaskan. Jadi setelah kita assalamualaikum, kita harus niatkan lagi. Niat saya sudah selesai sholatnya. Itu juga wajib, ya, gitu. Kayak beda-beda pendapatnya. Jadi yang pasti di sini ada tuma'ninah. Ada tuma'ninah yang bisa memasukkan di dalam kitab ini sebagai bagian dari rukun sholat. Orang yang sholatnya tidak tuma'ninah, ya dianggap nggak sah sholatnya, seperti burung matuk-matuk misalnya. Nah, tsummarka, nah, maka rukuklah kamu, ya kan, hatta apa tadi, hatta sampai dengan kamu tenang rukuknya, hatta apa tadi itu mana kalimat. Nah, kemudian setelah rukuk i'tidal, ya, berdiri sama itu sampai dengan tenang. Kemudian ruku hatta yatama'anna, semuanya sujud ya. Kemudian bangkit dari sujud yaitu duduk. Itu juga sama, jadi ada empat posisi ya. Satu pada saat ruku, kemudian kedua pada saat i'tidal atau berdiri, kemudian ketiga pada saat sujud. Yang keempat adalah tuma'ninah pada saat duduk di antara dua sujud. Ada 4. Nah, posisi tuma'ninah berdasarkan hadis yang tadi. Makanya di sini di dalam kitab ini dikatakan ada 18 rukun. Walaupun ada ulama lain yang tidak memasukkan tuma'ninah sebagai rukun, sehingga dia hanya punya 13 saja. Baik, kita lanjutkan kemudian niat. Nah, mengenai niat, jadi rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri, yang bagi yang mampu, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, mengenai niat ini tadi dijelaskan bahwa niat tempatnya di dalam hati, tentu saja ya, dalam hati niat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW saat beliau akan berhijrah ke Madinah dari Mekah. Beliau bersabda, innamal amalu binniyat.
Kita semua udah hafal hadisnya ya. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan adalah tergantung niatnya. Kalau niatnya hijrahnya itu karena pengen menikahi seorang wanita kan gitu. Itu dikatakan ya, itulah yang didapat sama dia. Dia tidak dapat pahala hijrah. Kalau hijrahnya karena ingin mengejar harta, dan pekerjaan, karena dia pikir di Madinah lebih makmur misalnya, ya itulah yang didapat. Tidak dapat pahala hijrahnya. Makanya ibadah, walaupun ibadah ya tergantung niatnya. Kalau niat sholat ke masjid karena pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Anto, ya itu aja yang didapat, ya ngobrol doang. Karena pengen makan gorengan misalnya, ya itulah yang dapat. Ya, pahala sholatnya nggak dapat. Hanya luruskan niat, terutama karena ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa niat itu harus ya dibedakan dengan niat yang lain. Yang tadi ini, kalau niat hijrah ya hijrah, niat sholat ya sholat. Jangan dicampur adekan dengan niat yang lain. Makanya para ulama mengajarkan sebelum sholat kita sebaiknya baca usolli. Usolli memang, bacaan usolli ini memang tidak ditemukan hadisnya atau dalilnya yang diajarkan oleh baik Rasulullah maupun para sahabat. Tapi mengapa kok para ulama berani mengatakan bahwa disunahkan untuk membaca usolli fardhu zuhri misalnya, usolli fardhu subhi dan seterusnya ya, rakaat ini mustaqbilal qiblati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kok berani-beraninya? Nah, itu loh pertanyaannya kan. Para ulama kok berani sekali membuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Hanya seperti itu kan. Ada yang menggugat, wah ini nggak ada contohnya nih dari Nabi, nggak usah dilaksanakan misalnya. Ada yang menggugat seperti itu. Nah, mereka yang menggugat seperti ini sebetulnya kurang memahami bagaimana cara kita membangun amaliyah di dalam agama kita. Kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab sendiri mengatakan pada saat itu peristiwa sholat taraweh yang berantakan, masing-masing sholat sendiri-sendiri. Dulu nggak ada sholat taraweh berjamaah. Di zaman Nabi sholat taraweh sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar juga sholat taraweh sendiri-sendiri. Sendiri sholat taraweh, ada yang di pojok, ada yang di depan, macam-macam lah kondisinya. Jadi nggak tertib karena sendiri-sendiri berantakan semuanya. Pada waktu zaman Rasulullah atau zaman Abu Bakar, mungkin umat Islam masih sedikit, sehingga ya nggak begitu kentara, gitu, karena masih sedikit lah, nggak banyak. Tapi begitu zaman Umar bin Khattab, umat Islam udah banyak banget, udah jutaan orang, sehingga Masjid Nabawi itu penuh dengan manusia dan kelihatan nggak tertib, masing-masing sholat qiyamul lail, tarawih sendiri-sendiri. Ini Umar berinisiatif. Kan salah seorang sahabatnya tunjuk sebagai imam, menjadi imam. Yang lain ngikutin ini, jadi ini, jangan sendiri-sendiri sholatnya. Ini jadi imam, ngikutin imam semuanya. Jadi Umar lah yang pertama kali menginisiasi sholat taraweh berjamaah, plus jamaahnya rakaatnya pun bukan 11, melainkan 23. Oh, berani sekali Umar. Menyelisihi Nabi istilahnya. Kalau kata orang-orang begitu. Setelah selesai, Umar melihat puas dengan barisan jamaahnya yang rapi, yang tertib, bahkan sampai sekarang masih dilaksanakan. Di kota Mekah, di kota Madinah, sholat tarawih 23. Cuma di kita doang sholat tarawihnya 11. Umar berkata, nikmatul bid'ati hadhihi. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah. Bid'ah yang paling nikmat, yang paling baik ya ini. Umar paham bahwa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bahkan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi Umar berani mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang nikmat, yang baik. Padahal Rasulullah mengatakan kan kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat.
wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu ada di neraka kan gitu. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah dhalalah. Tapi kata Umar, nikmatul bid'ati hadhihi, ada bid'ah yang enggak dhalalah nih gitu. Gimana maksudnya gitu kan. Kalau Umar bisa berbeda pemahamannya dengan Rasulullah, sebenarnya tidak. Umar tidak berbeda pemahamannya dengan Rasulullah. Umar paham betul apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak mungkin Umar berbeda pendapat dengan Rasulullah, sangat tidak mustahil. Karena kalau kita mengatakan Umar berbeda pendapat dengan Rasulullah, berani menyelisih Rasulullah, maka hadis innamal a'malu binniyat yang didapatkan oleh Umar juga kita patut ragukan. Jangan-jangan Rasulullah nggak berkata seperti itu, jangan-jangan Umar berbohong dan sebagainya. Nah, padahal ini hadis yang sangat mendasar. Innamal a'malu binniyat adalah hadis yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Maka di mana nih cluenya? Kok bisa bertentangan? Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dhalalah. Tapi Umar mengatakan nikmatul bid'ati hadhi. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah. Kesannya seperti bertentangan. Di mana pemahamannya gimana? Karena Umar berpegang pada satu hadis. Pada saat Umar mengatakan itu juga para sahabat tidak ada satupun yang menentang. Sahabat Utsman bin Affan tidak menentang. Ali bin Abi Thalib juga tidak menentang saat Umar mengatakan itu. Dan sahabat-sahabat lain, Abu Hurairah tidak menentang. Kan? Siti Aisyah juga pun tidak menentang. Tidak ada satupun yang menentang. Umar, kok kamu berkata seperti itu? Kan Nabi tidak seperti itu. Ada nggak kayak orang zaman sekarang? Hebat mana Umar sama Nabi dibandingin? Jelas ya, hebat Nabi lah, nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple lah. Bandingin Umar sama Rasulullah, jelas hebat Rasulullah. Kan Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kok kamu Umar beraninya mengatakan bid'ah ini nggak sesat? Ada bid'ah yang tidak sesat. Tidak ada satupun sahabat yang menentang Umar. Berkata Umar, kenapa? Karena mereka semua paham. Ada hadis lain yang Rasulullah pernah katakan. Apa itu? Man sanna. Nah, ini hadisnya. Sahih juga riwayat Imam Bukhari. Man sanna. Barang siapa yang menginisiasi, memulai fil islami, di dalam Islam, sunnatan hasanah, sunnah yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menginisiasi, menginisiasi adalah melakukan sesuatu yang baru, yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Fil islami sunnatan hasanah, tapi sunnatan hasanah, suatu perbuatan yang baik. Di sini makna sunnah yang baik adalah perbuatan atau suatu kebiasaan yang baik. Falahu ajruha, maka bagi dia adalah pahala. Maka orang yang menginisiasi sesuatu perbuatan yang baik, ya, bagi dia dapat pahala. Dan juga pahala bagi orang yang mengikutinya. Kayak Umar menginisiasi sesuatu yang baru. Tarawih 23 rakaat dengan berjamaah belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menginisiasi yang baru. Apakah dia dapat pahala? Dapat. Dasarnya mana? Hadis yang tadi. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha. Wa ajru man amila min ba'diha, dan pahala bagi yang mengikuti setelahnya. Makanya orang yang di bulan Ramadan salat tarawihnya 23 rakaat, itu Umar dapat pahalanya. Karena dia yang pertama kali yang memulai. Siapapun yang telah tarawihnya 23 rakaat berarti mengikuti Umar. Umar dapat pahalanya itu karena dia yang memulai pertama kali. Suatu hal yang kebaikan. Sebaliknya, waman sanna, siapa yang menginisiasi fil islami, di dalam Islam, sunnatan sayyi'ah, sunnah yang buruk. Oh, sunnah kok ada yang buruk? Nah ini, mulai sunnah itu terbagi dua, ada sunnah yang baik. Semua sunnah yang dilakukan Rasulullah, sunnah dalam pengertian ini adalah perbuatan, perkataan, restu, diamnya Nabi. Itu semua pasti hal yang baik, makanya disebut dengan
sunnah Nabi atau sunnah hasanah. Sunnah Nabi, sunnah hasanah. Sebaiknya kalau ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Kalau sunnah ada yang buruk, nah ini. Karena di sini definisi sunnah adalah perbuatan. Siapa yang memulai suatu perbuatan yang buruk, maka dia dapat dosa. Dan orang yang mengikutinya dapat dosa juga terus sampai hari kiamat. Dia kecipratan dosanya. Hati-hati. Nah, kalau kita menyebarkan sesuatu yang jelek, ya, terus diikuti oleh orang-orang, kita dapat terus dosanya, terus diikuti oleh ribuan orang, jutaan orang, sampai hari kiamat mengalir terus dosanya ke kita. Hati-hati dalam kita memberikan contoh, terutama mungkin kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, yang sampai gara-gara kita yang memulai sesuatu, membuat sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan syariat, kemudian diikuti oleh orang lain, oleh masyarakat, wah itu sangat berbahaya. Terus dosanya mengalir, kita dapat kecipratan. Sunnah saya. Nah, dari hadis inilah memahami, oh, bahwa suatu perbuatan itu tergantung. Seperti juga bid'ah tadi, ada bid'ah yang para Imam Syafi'i dan juga banyak ulama lain membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang tadi seperti dilakukan oleh Umar. Ada juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Nah, bid'ah sayyi'ah inilah yang dolalah, sesat dan masuk neraka. Makanya kalau saya kagum dengan para ulama dahulu, sudah menciptakan usolli gitu kan. Makanya siapa yang mau membaca usolli, ya itu dapat pahala. Orang yang pertama kali menciptakan usolli, dapat pahala dia. Kenapa? Tujuannya usolli itu tujuan untuk memperkuat hati. Karena ada orang berpendapat, saya mah niatnya dari rumah aja, udah cukup. Dari rumah niatnya ke masjid apa niat sholat? Nah, bisa aja dari rumah kan, saya niat ke masjid, niat sholat, kemudian niat taklim, jadi satu, ngumpul semua. Padahal niat itu harus spesifik. Spesifik niat. Kalau sholat ya sholat aja, sholat. Makanya niat para ulama dengan dasar berpikir seperti itu, dia menciptakanlah tata cara bacaan. Walaupun usolli ya pakai bahasa Arab, karena memang ulama terdahulu pakai bahasa Arab. Tidak harus pakai bahasa Arab, kita mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Tapi pastikan kita membaca niat sebelum takbiratul ihram, pastikan dalam hati ya. Dalam hati, nggak perlu diucapkan, nggak masalah. Itu dalam hati, saya niat sholat. Itu sholat apa nih? Zuhur. Berapa rakaat? Jadi makmum atau jadi imam? Ini sholat itu sholat qadha atau sholat ada? Bisa jadi sholat qadha kan beda. Sholatnya sholat qadha ya, karena terlewat misalnya. Ada itu bedakan. Ini sholatnya di jamak, di qasar atau biasa. Nah, itu juga harus diniatkan dalam hati. Dalam hati niatnya. Nggak perlu diucapkan, nggak masalah. Pakai bahasa Arab boleh, kan? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda juga boleh. Yang penting niat, mantapkan niat dalam hati bahwa saya ini sholat duhur 4 rakaat jadi makmum, dan ini sholatnya sholat ada, bukan sholat qadha. Nah, ini sholatnya sholat jamak atau qasar misalnya, sebagai makmum atau sebagai imam. Terus sehingga hatinya itu menjadi yakin betul, tidak ada was-was. Dan sampai setelah Allahu Akbar, ini sholat duhur apa sholat asar ya? Nah gitu, bingung. Sampai bingung seperti itu, ini sholatnya, tadi saya sholatnya ini sholat qasar apa jamak apa gimana? Dan saya bingung. Mantapkan di dalam hati sesuai dengan jenisnya niat dan jenisnya sholat, pekerjaannya ya, dan juga jenis-jenis yang lainnya lah, kayak tadi duhur apa asar, wajib apa sunnah. Jangan sampai kita Allahu Akbar, ini sholat duha apa sholat syuruk, apa sholat subuh. Ya kan, begitu bangun jam 8 gitu ya. Emang orang ketiduran gimana ya? Rasulullah aja pernah bangun jam 8 kesiangan. Ya kan, ini sholat duha apa sholat subuh, harus jelas dan niatnya apa ini gitu. Niat jelas.
Memang para ulama memudahkan dengan dengan tata cara membaca usuli dan sebagainya itu memudahkan bagi kita. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang lah. Maksudnya tuntunannya ini loh. Oh ini caranya usuli, saya niat sholat. Fardu yang wajib kan duhri, duhur gitu kan. Arba'ah, rakaatain 4 rakaat. Terserah bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Penting mantapkan niat di dalam hati. Bahasa Inggris boleh, macam-macam lah pokoknya. Jadi yang penting adalah itu dia tadi niat itu dari dalam hati. Ya. Silahkan yang mau diucapkan sholli yang tidak juga nggak masalah. Ya, tapi yang pasti sesaat sebelum takbiratul ihram mantapkan hati bahwa ini sholat apa, fardu atau sunnah. Ya kan, apakah jadi makmum, apakah jadi imam, mantapkan dalam hati supaya kita tidak ragu dalam melaksanakan sholat, karena kalau ada ragu-ragu kita dalam melaksanakan sholat dikhawatirkan sholatnya itu sendiri menjadi rusak nantinya, terutama di dalam kekhusyuannya. Kemudian setelah niat berdiri bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu ya nggak perlu berdiri, bisa duduk tadi seperti Pak Anies kan duduk sholatnya, bisa juga berbaring kalau nggak mau berduduk ya berbaring. Inilah memang kemudahan yang ditawarkan di dalam beribadah, terutama sholat. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak melaksanakan sholat. Sholat itu harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk yang baring. Kalau nggak bisa wudhu gimana? Dingin, tayamum. Nggak bisa tayamum gimana? Ya ditayamumin, diwuduin, dibantu semuanya. Yang penting sholat dilaksanakan. Bahkan kalau kita dalam kondisi sakit keras sekalipun, kita nggak mampu tangan kita, karena dalam kondisi tiduran pun berbaring pun ya tetap kita harus misalnya sidakap Allahu Akbar tetap begini, Allahu Akbar, sidakap baca biasa tapi sambil berdiri, berbaring. Kalau tidak sanggup pun tangan tidak bisa digerakkan, ya kan, dan sebagainya ya cukup dengan isyarat mata, baca dalam hati Al-Fatihah, takbiratul ihram dan sebagainya. Saat kita mau ruku isyarat mata, kedip-kedip 2 kali, begitu para ulama mengajarkan. Kedip-kedip 2 kali, oh itu ruku. Kedip-kedip 2 kali lagi, oh itu bangun dari ruku. Kedip-kedip 2 kali itu sujud. Begitu itu udah mencukupi. Yang penting sholat. Biasanya sholat ditinggalkan. Dalam kondisi separah apapun sholat harus tetap dilaksanakan. Nah banyak dari kita sekarang lagi sakit, akhirnya sholat ditinggalkan. Keluarganya tidak membimbing, kasihan. Keluarga membimbing, udah sholat belum? Misalnya ibunya lagi sakit, mam udah sholat belum? Misalnya belum, bantu diwuduin. Misalnya dia nggak bisa wudhu atau ditayamumin, boleh bantu untuk tayamum untuk wudhu kita. Sholat mam. Lagi sakit ibunya terbaring misalnya di rumah sakit atau di rumah, sholatlah. Nggak bisa sedekap, udah pakai kedip-kedip mata aja kita ajarkan supaya tetap tidak meninggalkan sholat dalam kondisi seperti apapun. Ini sangat memudahkan karena Allah menurunkan sebuah syariat kepada kita itu bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk memudahkan kita. Wattali itu yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Di sini para ulama merinci lagi bahwa bacanya harus Allahu Akbar, nggak boleh dibalik misalnya. Akbarullah atau diganti bukan Allahu Akbar, Ar-Rahmanul Akbar misalnya. Itu nggak boleh, harus Allahu Akbar. Karena walaupun maknanya sama, Ar-Rahmanul Akbar, Ar-Rahman itu maha besar. Walaupun secara makna sama tapi nggak boleh ya. Yang harus dibaca adalah takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus membaca Allahu Akbar? Terutama saat masuk pertama kali sholat. Tujuannya adalah kita diingatkan kepada Allah pada saat khususnya takbiratul ihram, segala sesuatu di belakang kita itu kecil. Makanya kita Allahu Akbar. Kita kesampingkan, kita kebelakangkan semua urusan kita. Semua urusan itu kecil, yang besar hanya Allah.
kan kerjaan kita kecil, bisnis kita kecil, istri kita kecil, anak kita kecil, tidak ada yang besar, hanya Allah yang besar. Semua itu kecil di hadapan Allah. Kalau kita Allahu Akbar, dalam hati kita betul-betul niatkan untuk sholat menghadap Allah dan mengecilkan segala sesuatu yang lain, kecuali Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita urusan kecil. Dan ucapan Allahu Akbar ini terus diulang. Ucapan yang paling banyak dibaca pada saat sholat ya Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah kalau bangun ya. Sujud lagi Allahu Akbar lagi, bangun dari sujud Allahu Akbar terus. Kenapa? Setiap kali gerakan kita ingatkan kembali, wah Allah yang maha besar. Saat kita ingat dompet di mana? Ah, kadang-kadang gitu kan. Tadi madu perasaan ada yang beli, siapa yang pesannya? Ingatnya waktu sholat itu. Nah, kalau kita ingat Allahu Akbar, ingat lagi Allahu Akbar, ingatkan lagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lainnya kecil. Bangun dari sujud kalau kita ingat dompet ketinggalan, kunci ketinggalan dan sebagainya. Kembalian tadi kok belum. Tadi kok belum kembalian ya? Saya ngasih duit 100.000. Makan bubur misalnya. Kembalinya lupa belum diminta. Ingat itu pada saat sholat itu. Herannya itu gitu. Ya, pada saat makan bubur ngasih duit 50.000, 100.000, pulang aja lupa nggak minta kembalian karena memang penjualnya sibuk dan tiba-tiba ada yang nyapa kita, Pak Anies, ngapain itu? Ya, ngobrol-ngobrol lupa kembaliannya belum diambil. Asik aja ngobrol jalan. Begitu sampai masjid, sholat, Allahu Akbar. Kembalian. Kok iya tiba-tiba ingat Allahu Akbar itu kembalian itu. Nah, itulah godaan setan. Ya kan setan itu masuk ke dalam relung hati manusia, terutama pada saat sholat. Membuat kita pikiran kita buyar. Kalau itu bisa kita takbir lagi. Enggak kan setiap kali mau ini kan takbir. Mau ruku takbir lagi. Maksudnya kita habis takbir terus terpikir kita yang kembalian gitu. Nah, ada yang begitu. Kita ulang lagi. Iya, ulang lagi. Ada yang begitu ada. Untuk memantapkan Allahu Akbar. Saat betul-betul saat takbir pertama itu hati kita hadirkan dengan sekaligus dengan niatnya betul dengan apa namanya hatinya berusaha untuk khusyuk, fokus hanya itu aja. Kayak ada orang yang Allahu Akbar, belum mantap nih, ulangin lagi ada Allah. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Mana jangan banyak-banyak juga karena mengganggu yang lain. Sebelah, ini orang apa sih Allahu Akbar mulu? Kelar-kelar. Ada yang begitu saya lihat di sini. Siapa itu? Nah, ya begitu. Itu saking pengen dia gitu, saking pengen dia matangnya. Iya. Ini cuma matang ini kadang. Iya. Nah, itu. Betul. Karena ada fatwa dari ulama yang mengatakan kalau takbiratul ihramnya khusyuk, itu dianggap sholat kita udah khusyuk. Nah, gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kalau kita kan sulit ya khusyuk sepanjang sholat itu sulit. Tuh, sangat beruntunglah orang yang bisa khusyuk sepanjang sholat. Sangat beruntung sepanjang sholat. Tapi minimalnya pada saat takbiratul ihram itu bisa khusyuk, hadir hati, mantapkan niat, hadirkan hati, kecilkan semua hal, hanya Allah yang maha besar. Allah maha khusyuk. Itu dianggap sholat kita udah khusyuk. Minimalnya pada saat takbiratul ihram khusyuk. Ada yang berpendapat seperti itu ulama. Makanya tadi ada yang Allah, belum mantap nih, ulangi lagi dia. Allahu Akbar. Dan wah sampai gitu. Wah, begini ada juga. Yang penting itu tadi dia berusaha untuk menghadirkan hati secara khusyuk. Dan supaya mantap sholatnya betul-betul minimalnya takbiratul ihram tuh mantap dapat nih gitu. Kesononya ya gecol lagi ya udahlah. Setiap kali Allahu Akbar ingatan lagi tuh. Setiap kali kita Allahu Akbar meruku ya Allah maha besar. Lupakan yang lain kecil. Allahu Akbar itu diingatkan lagi terus. Allah maha besar. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, mungkin itu aja kita belajar 3 rukun dulu di hari ini. Ada yang bertanya silakan atau menambahkan atau barangkali ada yang mengoreksi saya ada yang salah tadi hadis-hadisnya. Ya silakan Pak Anies. Misalnya dalam keadaan
apa pikiran kita ini ya terganggu, dan kita sholat, kita lupa tahiyat awal, kita langsung berdiri, sholat langsung atau takbir, bisa kan? Ya. Kita sadari gitu. Ya tahiyat awal itu adalah sunnah. Jadi tidak dilaksanakan nggak masalah. Nah cuman sunnah dalam sholat juga terbagi dua. Ada yang namanya sunnah hayat, ada yang namanya sunnah abad. Kan? Sunnah hayat adalah sunnah yang jika tidak kita laksanakan, tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Contoh membaca setelah Al-Fatihah misalnya membaca surat yang lain itu sunnah hayat. Kalau kita lupa atau nggak keburu, ya nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi sunnah abad, kan seperti tadi tahiyat kedua, tahiyat pertama, sunnah abad, lupa, ya. Terus kita ingat, wah ya tadi belum tahiyat ya. Nah kita ganti dengan sujud sahwi. Iya, ganti dengan sujud sahwi. Itu tuntunan para ulama seperti itu, mengenai sujud sahwi. Karena itu termasuk sunnah abad, sunnah yang penting. Sunnah abad itu yang penting. Kalau sunnah ayat ya sunnah yang ringan lah, tidak perlu penting, tidak ada masalah. Kalau abad itu sunnah yang penting. Sunnah tapi memang penting sehingga mesti diganti dengan sujud syahwi. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya pernah pengalaman tidak di waktu orang sholat tidak berbeda Arab di setelah salam langsung dia salam pertama itu langsung yang kedua langsung dia tawaf gitu. Iya. Kalau nggak salam kedua rupanya memang Sunnah. Iya. Salam kedua adalah sunnah. Jadi yang wajib adalah salam pertama. Assalamualaikum. Wajib. berdiri tawaf langsung. Iya. Ya, kalau yang paham rukun-rukun sholat, kita bisa sholat 2 menit. Nah, saya biasanya gitu. Wah, 2 menit lagi nih mau qomat. Sempet itu. Ambil rukun-rukunnya aja, sebenarnya nggak usah. Gitu. Ya kan, ruku, sujud. Gak usah baca, subhanallah, nggak apa-apa ya. Ruku set, bentar. Yang penting untuk manisnya dapat. Ruku set, sampai dengan lurus, pastikan udah bangun. Dapat itu 1 menit 1 rakaat. Tapi sholat sunnah ya, kalau sholat wajib jangan. Sholat wajib sebaiknya tumanina, tenang, yang buru-buru. Sholat sunnah kan kita ngejar qomat nih, wah qomat 2 menit lagi, 2,5 menit lagi. Kalau saya masih sempat itu, biasanya 2 menit, 2,5 menit, 2 menit lebih dikit lah, saya masih sempat. Cuman bagusnya pas 3 menit, kalau saya biasanya 3 menit, nah pas nih enak nih. Dapat semua sunnah dan rukunnya di dalam sholat sunnah itu. 3 menit, tapi kalau sempatnya 2 menit, lumayan lah. Kita ambil rukun-rukunnya aja, boleh, silakan, nggak masalah. Sedapatnya. Yang penting rukunnya jangan ditinggalkan, sunnah-sunnahnya boleh ditinggalkan untuk mengejar waktu. Supaya jangan sampai udah qomat kita masih sholat nih, kasihan yang lain nungguin kan gitu. Sebelum qomat nungguin, semua orang ngeliatin kita. Wah ini belum selesai nih mau qomat kan, jadi nggak enak. Sebenarnya bisa seperti itu. Ya, ada lagi? Yang lainnya? Kalau tidak. Iya, madhab kiblat juga. Sebenarnya kan itu kan niat aja dalam hati. Madhab kiblat itu niat. Kan sebenarnya ada ayat surat Al-Baqarah itu. Kemanapun kamu menghadap, nah disitulah wajah Allah kan gitu. Sebenarnya ya kiblat ini sebenarnya hanya arah untuk keseragaman. Sebenarnya makanya dulu kan sebelum menghadap ke kiblatnya atau kiblat itu kan arah sebenarnya sebelum menghadap ke Ka'bah. Dulu sempat umat Islam menghadap ke Palestina. Sholatnya ada Palestina, bukan menghadap ke Ka'bah. Sebelum sepatu Rasulullah, pokoknya 3 tahun lah Rasulullah itu berdoa memohon supaya kiblatnya dipindahkan dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Mekah. Nah, 3 tahun Rasulullah doa, baru dikabul sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau sama orang Yahudi. Waktu itu umat Islam sama kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis juga.
Ya, tembok ratapan gitu. Sama kiblatnya ke situ, sholatnya ngadep ke situ. Kata orang Yahudi, ah ente nyamain aja. Ah gitu kan. Gak ada bedanya mana gitu. Mereka pasti menganggap Allah nggak marah-marah amat sama kita walaupun kita bandel gitu kan. Tuh lihat tempat Islam, sholatnya juga masih ngadep sono, berarti kita masih diakuin di eksistensinya. Orang Yahudi begitu, dia masih bangga, oh umat Islam sholatnya ngadep sama kita, nggak ada bedanya gitu. Nah begitu ini pindah, gecol dia gitu. Ini pindah sono, lu, sejak kapan lo pindah? Berani-beraninya lo pindahin, nah gitu. Ya kan? Marah mereka. Padahal sebelum mereka marah, aku udah ngomongin dulu. Bentar lagi ada yang marah. Bentar lagi ada yang ngomel-ngomel. Gara-gara pindah. Itu sebelum mereka ngomel, Arkan udah ngasih tahu dulu. Begitu pindah ke Ka'bah, baru mereka menyadari, wah, kita udah ditinggalkan nih sama Tuhan. Udah beda semua syariatnya. Puasanya Ramadan. Dulu kan nggak ada Ramadan. Begitu orang Yahudi juga sama puasanya Asyura. Rasulullah nanya, kok orang pada puasa hari apa nih? Ini hari Asyura. Hari pada saat Musa dibebaskan oleh cengkeraman Fir'aun. Hari pada saat laut merah dibelah. Mereka pada puasa untuk merayakannya. Wah, Rasulullah, kita lebih berhak untuk merayakan itu daripada mereka. Oh, puasa lah. Dulu belum ada Ramadan syariatnya. Jadi puasanya sama orang Yahudi. Kiblat sholatnya juga sama orang Yahudi. Gimana? Makanya mereka niru-niru aja gitu. Mereka masih menyangka apa yang mereka lakukan itu benar. Begitu satu demi satu dipretelin, oh, puasanya kok beda sekarang Ramadan, beda. Terakhir puncaknya kiblatnya itu beda, kiblatnya ke sana. Wah, kiblatnya udah benar mereka benar-benar tinggalkan. Jadi udah beda sekarang. Yahudi sama Islam sudah terbelah lah, udah beda. Kalau dulu kan masih mirip-mirip. Tata cara sholatnya pun waktu itu masih mirip. Setelah itu ya udah nggak mirip, beda banget, beda. Apa namanya, kiblatnya beda, puasanya beda dan sebagainya. Akhirnya mereka merasa, wah udah beda nih umat Islam, bukan sama lagi dengan kita. Kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan kan, sebetulnya bukan masalah madhab mana, bukan. Dan kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Gitu. Yang penting adalah apa? Nurut. Sami'na wa ata'na. Yang penting nurut. Kata Allah, ngadap kanan ya ke kanan, ngadap kiri ya ke kiri, yang penting nurut. Itu aja, nggak masalah. Kata orang Yahudi, Tuhan adanya di sono, di Palestina, nggak ada di Ka'bah Tuhan itu. Kok lu ngadap sono? Tuhannya di sono ada. Jadi orang Yahudi itu menghadap Palestina karena Tuhan ada di Palestina. Gitu loh. Kok kalian menghadap Ka'bah kan Tuhannya ada di sono? Mau Tuhan pindah ke sini? Gitu. Mereka menganggap seperti itu, padahal kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, kemanapun kamu menghadap, itulah adalah wajah Allah. Jadi nggak masalah menghadap kanan, menghadap kiri, yang penting apa? Kita nurut, sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Itu aja. Ya. Ada lagi yang lain? Menuntun kita juga ya? Menuntun aja supaya kita punya arah yang sama, ini yang gitu. Jadi kiblat itu adalah supaya sama arahnya, seragam, untuk keseragaman aja sebetulnya. Kalau kita di pesawat gimana? Kan nggak ngarah ke sana. Kayaknya tetap niatnya ya mustaqbil kiblati kan, yang penting menghadap kiblat. Karena pesawatnya lagi atau kita di mobil misalnya di dalam bus kita mau sholat, itu kan mustaqbil kiblat walaupun busnya ngarahnya ke utara atau ke selatan kan gitu. Nggak masalah, karena tadi itu ada ayat umum. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tuh kalau selama itu di backup minimalnya dengan dalil umum itu masih boleh dilaksanakan. Tapi kalau dalil umumnya aja udah nggak ada, nah itu. Kayak tadi kan innamal a'malu binniyat, itu dalil umum. Yang penting niat. Yang penting niat sholat. Gimana cara niatnya? Itu terserah dah. Itu niatnya. Dalil umum kan tidak ada dalil khusus. Dalil kadang-kadang Rasulullah begitu, ngasih dalil umum aja. Dalil umum ya udah terserah, kreasi sendiri-sendiri dah. Rasulullah perintahkan janganlah rumahmu jadi kuburan. Ya kan? Apa maksudnya nih? Baca Quran di rumah. Dalil umum. Baca Qurannya berapa ayat? Nggak dijelaskan.
Surat apa yang dibaca? Tidak dijelaskan, terserah. Mau baca Al-Baqarah, kayak Ali Imran, kayak mau baca Yasin, mau baca apa ya terserah, itu dalil umum. Sama tadi niat dalil umum, ya kan? Kiblat juga dalil umum. Artinya apa? Yang penting niatnya ngadep kiblat. Tapi kalau kondisinya memang dia di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat, ya sudah, tidak ada masalah. Karena di backup oleh dalil umum tadi, kemanapun kalau menghadap, dan disitulah adalah wajah Allah. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, salah kata dan sebagainya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.